Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Nah, jadi jangan lupa simak video ini sampai akhir ya. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pernahkah kalian mendengar istilah tentang mukhafafah, mutawasithah, ataupun mughalathah? Mungkin dari teman, guru, ataupun orang tua kalian? Nah, ketiga istilah tersebut adalah macam-macam najis. Dan pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Jadi, tonton videonya sampai akhir ya. Sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita membaca ayat suci Al-Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi ini adalah diharapkan siswa ini dapat mengerti dari pengertian najis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan juga najis mughalathah. Dan para siswa ini juga mampu mengidentifikasikan jenis-jenis najis beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa juga diharapkan dapat mengerti tata cara mensucikan najis sesuai dengan ketentuan fikih. Kemudian yang terakhir adalah untuk menunjukkan sikap menjaga kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan sebagai pengamalan ajaran Islam. Kemudian, dasar hukum perintah bersuci itu ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi Ang-tahira bayyitiya lit-ta'ifin wal-akifin war-raqi'us sujud. Teman-teman semua, apakah kalian mengetahui bahwa najis itu dibedakan menjadi 3 macam? Dan masing-masing dari najis tersebut memiliki cara yang berbeda untuk mensucikannya. Yang pertama ada najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu adalah najis ringan. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasithah, yaitu najis sedang. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalathah, yaitu najis berat. Nah, mari kita bahas satu persatu macam-macam najis tersebut. Nah, yang pertama adalah najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Jadi, najis mukhafafah itu adalah najis yang diringankan. Contohnya apa? Contohnya adalah
air kencing bayi laki-laki atau perempuan yang di bawah umur 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Dan bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah cukup dengan memercikan air ke dalam anggota yang terkena najis mukhafafah hingga bersih. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasithah. Najis mutawasithah adalah najis yang ringan. Contohnya apa? Contoh dari najis mutawasithah adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun duburnya manusia, yaitu berupa air madhi, air wadi, darah haid, darah nifas, dan lain-lain. Nah, terus bagaimana caranya mensucikan najis mutawasithah? Sebelumnya, najis mutawasithah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada najis mutawasithah ainiyah, dan yang kedua adalah najis mutawasithah hukmiyah. Najis mutawasithah ainiyah adalah najis mutawasithah yang ada warnanya, baunya, juga rasanya yang terlihat. Kemudian bagaimana cara mensucikan najis mutawasithah ainiyah? Cara mensucikan najis mutawasithah ainiyah adalah dengan cara menghilangkan najis ainiyahnya terlebih dahulu. Menghilangkan baunya, rasanya, maupun warnanya. Kemudian jika najis ainiyahnya sudah hilang, kemudian dibersihkan dengan air yang mengalir. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasithah hukmiyah. Najis mutawasithah hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat najisnya atau rupanya, baunya, dan juga warnanya. Akan tetapi kita yakin kalau itu adalah najis. Bagaimana cara mensucikan najis mutawasithah hukmiyah? Jadi cara mensucikan najis mutawasithah hukmiyah adalah dengan cara membersihkan atau mencipratkan air mengalir kepada bagian tubuh atau benda yang terkena najis mutawasithah hukmiyah. Jadi tidak wajib untuk dihilangkan najis ainiyahnya terlebih dahulu karena tidak ada rasa, bentuk, maupun warnanya. Kemudian yang ketiga adalah najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis yang berat. Contohnya adalah air liur dari anjing maupun babi beserta keturunannya. Kemudian bagaimana cara mensucikan najis mughaladah? Cara mensucikan najis mughaladah yaitu dengan cara menghilangkan terlebih dahulu najis ainiyahnya, yaitu yang berupa rasa, bau, maupun warnanya. Kemudian jika najis ainiyahnya sudah hilang, kemudian dibersihkan menggunakan air mengalir 7 kali. Kemudian salah satunya adalah dengan debu. Refleksi dari materi kita pada hari ini adalah kita sebagai umat muslim wajib untuk mengetahui macam-macam najis beserta cara mensucikannya. Karena hal ini akan menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya adalah ketika ingin membersihkan najis mutawasithah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membersihkan najis ainiyahnya terlebih dahulu, kemudian baru dibersihkan dengan air bersih. Kemudian cara mensucikan najis mukhafafah, yaitu tadi dengan cara memercikan air hingga najisnya hilang. Kemudian bagaimana cara mensucikan najis mughaladah? Yaitu dengan menghilangkan najis ainiyahnya, kemudian dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan terutama menggunakan debu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bisa berguna untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan, silahkan klik link di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.